Kapal berat sebelah. Kita akan melanjutkan materi tentang fikih sunnah tawaf kemarin tuh ya. Sekarang apa lagi Bu? Baru sampai nomor berapa? Sunnah tawafnya. Kita flashback dulu nih ya. Namun sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni 'ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni wa 'amalan. Masya Allah, 100 buat ini. Sunnah tawaf. Yang pertama ar-ramal. Tahu Ibu ar-ramal Bu? Apa Bu? Ar-ramal, lari-lari kecil yang disunahkan bagi laki-laki. Tahu Ibu sejarah ar-ramal ini, tahu tidak? Kenapa ada harus lari-lari kecil? Susah lari kecil atau susah lari besar? Susah lari sprint gitu atau lari di tempat kayak TNI gitu kan? Susah lari kecil ya. Ibu masih ingat nggak materi sirah kita ketika di tahun 6 Hijriah? Masih ingat tidak? Setelah Hudaybiyah, setelah peristiwa Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabatnya melakukan umroh qada. Jika saya lihat mukanya pada lupa ya ini Pak ya. Muka lupa tuh, emangnya kayak Hasan eta ada Bu. Waktu itu umroh Rasulullah ingin melaksanakan umroh karena mimpi. Kemudian Rasulullah berangkat ke Mekah, namun tidak jadi karena tidak diizinkan masuk. Lalu adalah perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya adalah pulang kembali, jangan umroh tahun ini, tak umrohnya tahun depan. Pertanyaannya, Hudaybiyah tahun berapa? Itu tadi di sepil Pak Abi. 6 umroh qada berarti Hudaybiyah tahun. Kalau tahun 6 Hijriah itu umroh qada, berarti Hudaybiyah tahun berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kan 1 tahun tidak boleh nanti qadanya tahun berapa? 6 Hijriah tahun 7 8 kan sebelumnya, berarti Hudaybiyah sebelum umroh kan berarti tahun 5 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matematika itu Bu. Kan umroh qada itu satu tahun setelah dilarang Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah jangan umroh pulang lagi kaum muslimin, kembali lagi tahun depan, kembali di tahun 6 Hijriah. Ketika itu ibu-ibu orang-orang kafir Quraisy belum masuk Islam. Ketika peristiwa umroh qada ini sekitar puluhan ribu yang datangnya ikut, 4.000, 3 kali lipat ketika perjanjian Hudaybiyah. 4.000 Baltarabiyah agamanya. Ada isu Bu, isunya tuh gini, tahu isu gosip gibah. Karena mereka diam di kota Madinah, katanya mereka tuh punya penyakit kuning. Jangan ada di Mekah, nyumput bersembunyi, naik ke bukit-bukit, jangan ada di kota Mekah. Padahal itu teh gosip. Padahal Rasul dan para sahabatnya kena penyakit kuning kan Bu? Enggak, mulai ini mana sih kuning teh? Nah, lepatipas satunya penyakit yang luar biasa.
nyata lah sigana boro-boro nu liper itu pada umroh mudah-mudahnya. Tapi ada isu seperti itu bahwa mereka terkena penyakit kuning. Namanya juga dari Madinah. Madinah itu terkenal kota yang banyak wabah penyakitnya. Ketika itu Rasulullah mendengar berita tersebut, dan untuk membuktikan bahwa mereka tidak kena penyakit kuning, kata Rasulullah, tawafnya berlari-lari kecil, ar-ramal. Sehingga orang-orang Mekah di kejauhan maknya jangan namun sakit mungkin mereka berlari-lari kecil seperti itu. Kemudian sunnahnya lagi, kata Rasulullah, bukakan sebelah gitu biar terlihat otot-ototnya. Maka sombong terhadap orang sombong adalah sedekah. Hadis kata Imam Syafi'i. Sombong terhadap orang sombong. Jadi ini pembuktian bahwa Rasulullah mematahkan persepsi orang Mekah bahwa mereka tidak terkena penyakit kuning jadi sunnah. Karena ingat ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang disetujui oleh Rasulullah, maka dia jadi hukum. Kalau sudah diperintahkan oleh Rasulullah, maka dia jadi hukum, jadi hadis, jadi sunnah, jadi berpahala. Itulah sejarah ar-ramal dan al-ittiba. Ibu jangan tanya lagi, pas hanya batu lari-lari kecil 3 putaran saja, sisanya jalan kaki, dan ini hanya untuk laki-laki sunnahnya. Jadi yang sunnahnya itu ar-ramal, al-ittiba, mencium hajar aswad. Kemudian apa nomor 4-nya? Mengucapkan doa pada permulaan putaran pertama. Apa doanya Bu? Boleh tulis? Kayak pas umrohnya. Terus surat Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqo bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad. Ulangi, Bismillah, wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahu lah caranya. Itu permulaan ketika mau tawaf. Nanti gimana Bu? Nanti kalau Ibu umroh ditunjukkan kok, ditunjukkan dengan lampu hijau. Nanti dilihat ke lampu hijau. Terus kita mulai dari sana mulainya. Bismillah, pakai doa ini. Langkahkan kaki mulai membaca doa. Jadi bukan labbaik Allah. Nanti itu mah pas mau ihram. Tapi pas di sana doa-doa. Doa-doanya nanti diajarin pas manasik. Tapi doa-doa kan sunnah ya Bu. Namanya doa sunnah, bebas mau. Biar tidak lupa, satu putaran bedakan doanya. Dan jangan sama doanya, kita harus paham yang dibaca. Sepanjang doa tawaf itu benar-benar hadirkan hati. Terus nomor 5. Sudah nomor 5 belum Bu? Kita flashback. Berdoa ketika melaksanakan tawaf dengan doa apa saja. Nah tadi ya, jadi 7 putaran itu Ibu cari doa yang berbeda-beda. Walaupun nanti pas manasik umrohnya, manasik hajinya, itu ada doanya dari rukun Yamani, doanya apa? Dari rukun Yamani nanti ke Maqam Ibrahim, dari Maqam Ibrahim balik lagi nanti per rukun tuh beda-beda. Dari sini ke sini, dari sana ke sana. Dari Hajar Aswad
sampai ke rukun Yamani ya, berbeda lagi 2 kali putaran, 2 kali doa. Tapi saran saya mah biar tidak lupa, biar lebih afdol 1 putaran doanya itu saja, namun bedakan. Pertama, doa dulu untuk diri sendiri. Doa diri sendiri namanya itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah, apapun itu. Yang kedua, misalnya untuk pasangan dan anak-anak, Rabbana hablana min azwajina, terus itu sampai ke 7 putaran. Dan doa yang paling sunahkan yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengusap rukun Yamani dengan tangan dan mencium Hajar Aswad setiap melewati rukun-rukun atau sujud. Rukun teh sudut, astagfirullah. Rukun itu bukan sudut. Maksudnya kamu teh obat tuh. Ini rukun Yamani karena dia menghadap ke Yaman. Rukun Yamani itu Bu, anu aya bulan rekan. Susah ngejelasinnya. Teh gambar ya. Nanti ada gorowak itu Bu, itu teh batu, langsung batu Ka'bahnya. Kalau Hajar Aswad mah teh ikut salarang katanya. Nah, itu rukun Yamani yang menghadap ke arah Yaman. Dipegang setiap sudut nanti. Berarti otomatis dekat kan. Tapi beda nanti ketika umroh, boro-boro mau megang teh susah. Dan ada juga sunnah, jangan memaksa. Jadi bukan validasi. Kalau kita berhasil nyium Hajar Aswad, berarti kita teh orang yang sangat-sangat istimewa. Berarti kita teh orang yang dikabulkan, diberikan angkar itu lah Ibu. Nah, pernah dengar cerita kayak gitu? Alhamdulillah bisa nyium Hajar Aswad. Mending gede milih, dan semua ternyata itu kena scam. Tahu kena scammer? Ada teh Bu, ada joki Hajar Aswad. Ciri-cirinya mereka tidak ikut tawaf, tiba-tiba merulung di pinggir, memotong jalan, memotong diagonal. Biasanya minta 2 juta. Hati-hati. Jadi tiba-tiba ada mau nyium Hajar Aswad, nanti dibantu, misalnya pakai bahasa Inggris sebetulnya Bu ya. No gitu. Susah Bu, ya Allah, itu gelutnya, bukan gelutnya, parabut lagi, jarang badak. Jadi di pinggir saya Bu, sakelekeun saya teh Bu. Sakieueun di sana teh Bu, orang-orang mah jarang badak, baru luarnya luar biasa. Mata enak kalau di rombongan kayak gitu ada yang melindungi. Jadi ada badak. Dan nggak sempat saya juga nyium Hajar Aswad daripada dileyak Bu. Ada yang meninggal gara-gara itu nyium Hajar Aswad. Kalau pengen sholat di Hijr Ismail gimana? Ada jadwalnya Ibu. Kalau untuk akhwat itu di jam 8 malam pada Isya. Kalau mau sholat di Hijr Ismail, sama pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Jadi ada jadwalnya. Kalau pagi-pagi itu ikhwan. Lanjut. Nomor 7, sunnah tawaf. Berdoa di multazam. Tahu multazam Ibu? Multazam itu adalah area di antara sudut tadi rukun Yamani, di antara Hajar Aswad, dan pintu Ka'bah. Jadi Hajar Aswad di juru tengah-tengahnya, kemudian pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu multazam. Gimana cara ngedoa? Cukup pakai isyarat Bu. Pakai isyarat ngedoa sambil jalan gitu. Atau dari kejauhan juga ketika Ibu udah beres bisa ngedoanya sejajar lurus dengan multazam tadi. Gitu ya, gak harus megang kiswah Ka'bah Bu.
Saya nyobain udah, tapi yang dekat Hajar Ismailnya mepet ke pinggir, nyabang kumpul, wah itu wangi dan nempel buat sampai nyangka pulang. Bukan itu mah dibanyurkan itu minyaknya ya, sampaikan kak wangi kiswah Ka'bah. Lanjut. Jadi itu adalah tempat mustajab doa. Nomor ke-8-nya, sunnahnya ya. Setelah beres tawaf, kita mundur ke belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim ya. Kan, makom itu namun di kita apa sih? Patilasan katanya. Tempat Nabi Ibrahim itu berpijak kakinya di sana untuk membangun Ka'bah. Kebayang Bu, dari makom Ibrahim ke Ka'bah itu jaraknya jauh Bu. Berarti kebayangin Nabi Ibrahim jangkungnya selumah Bu. Tinggi besarnya seperti apa itu. Nanti kalau umroh ada siga namanya kubah emas itu di pinggir, itu makom Ibrahim. Sholatnya di belakang sana. Tapi kalau penuh pisan, gak usah memaksa sholat di sana, di area manapun sama, karena ini sunnah. Dan ingat balik lagi keselamatan yang utama. Memaksakan pada kudu di diu orang lain sampai saling sikut tidak baik. Karena memang tidak boleh ya, ada badan tawaf tidak boleh saling gitu. Ayah Bu, anu kitu teh Bu, geser gitu ya. Terus nandai disurungkeun kita teh Ibu. Luar biasa itu teh Ibu. Dan memang lisan tuh Ibu saucap nyata sanciduh metu, betul Ibu. Ini mah mudah-mudahan ya bisa jadi hikmah buat kita semua. Hotel saya tuh orang perindapan tuh, orang perindapan Bangladesh, India nya, Mumbai, barang lengkapnya Bu, bau bawang, subhanallah. Bau bawang sampai kan enak katanya. Sebenarnya nggak masalah sih bau bawang, pengen ya. Pantesan kata Rasulullah, kalau kamu sudah makan bawang jangan dekat-dekat masjid. Orang Indonesia kan nggak makan bawang sebanyak itu mungkin ya. Rempah nanti kuat Bu. Ngeras sama liar Bu. Terus saya bilang kayak gini, nih bau bawang kayaknya. Nah, bisa bilang kayak gitu. Nih bau kia, bau bawang gitunya. Ingat, itu mah Bu, tiap saya sholat gigireun teh pasti orang perindapan. Pasti orang perindapan dan bau bawang sekali Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak sholat di mana-mana Bu, pas tawaf perindapan deui. Orang perindapan Bu, orang perindapan. Ya Allah, kita makan para rolos baju teh itu mah kembang-kembang Ibu. Ya betul apa bedanya? Kembang-kembang orang-orang lah gitu lah. Sampai ke deketan pisan Ibu. Pas dilip kan dilip sempit ya, cuman berapa orang. Mata saya teh tengah deketan deketan Bu, begitu. Udah dari sana teman saya istighfar teh saya ini pernah menjadi perindapan di nyanyi bener istighfar astagfirullah gara-gara bilang nyebut bau bawah mah tiap sholat pasti ketemu pasti pagi-pagi di orang orang India orang India deui orang Indonesia tuh bersih Bu. Indonesia Malaysia itu bersih dan kita teh disukai sama orang-orang Mekah teh Bu. Orang Indonesia teh Arab halen Indonesia Ibu baru karena Ibu orang Arab tuh bisa bahasa Indonesia, kita tuh bisa bahasa Arab. Ibu jalan Ibu bisa mah dia salah bahasa Indonesia. Ini bukan torik Ibu jalan Arab halen bahasa Indonesia, kita tuh apa bahasa Arab tarawun Bu. Dan saya tadi dikasih tasbih ya 2 kali Bu. Tasbih sama orang Makkah lagi tiluan duduk, lagi mah diharudung Bu, diharudung
percaya Bu, tirisna subhanallah ya laras tuh kipas di mana-mana tiris itu teh di harudung di masjid sih di harudung sarung tiris padahal di masjid. Teman saya yang duaan tadi haredangan hayang we deket AC saya nggak kuat itu cekali teh kieu nya bari heureuy nya ada dirinya mah lemakna bararanya. Jadi tahan AC. Tahu nggak apa yang terjadi? Dibalikkan posisi ku Allah. Pas mau pulang saya hareudang wae teman saya paranas tiris. Subhanallah itu bener mata nirisan ya Allah. Pas mau pulang saya nggak kuat dingin Bu, bahkan di AC mana deh hareudang kurungkeun AC teman saya dua panas tiris. Pas mau pulang dikembalikan kondisi ku Allah. Itu nyata. Maka ya Allah sekali ini ya Allah umur saya mau jaga lisan. Pedang protes tiris hareudang terus pas ulih ternyata hareudang wae itu tidak nyaman Bu. Hareudang wae jadi saya tahu perasaan teman saya ketika ini hareudang mau tiris kieu. Jadi saya pede oh iya ternyata panas itu enggak nyaman. Nah, balik lagi ketemu sama orang Palestina ngasih tasbih, masih ada tasbih lagi ya, satunya lagi hilang. Giliran saya orang perindapan, dia ngasih 3. Pas ngasih 3 teh, orang perindapan ini mau jawabannya. Pas malaikat ini boleh dikasih, boleh dikasih. No, for you. Orang Mekah nggak mau ngasih ke orang India. Duh ibu sok kumaha coba. Oke. No. Teman saya. No. Gitu ibu. Jadi kita pakai bahasa isyarat jadi itu teh. Subhanallah. Jadi para rego luar biasa Bu. Tapi caranya kalau hilang barang bisa balik lagi ke sananya. Amin. Kalau itu 2 kali di Madinah hilang tasbih, di Mekah juga hilang tasbih. 2 anak, bukan modus ya, tinggal tuh si Widin teh. Niat hilang tapi hilang. Tapi mudah-mudahan diundang lagi. Insya Allah positif diundang kembali. Itu Bu ya. Jadi kalau ke sana jaga lisan. Benar-benar itu nyata Bu. Sacidu metu. Mata positif. Prasangka kita dijaga, kok dari prasangka banyak nggak ada yang tahu. Kalau pas diucapkan itu selalu terjadi seperti itu. Astagfirullah, istighfar ya Bu. Lanjut. Jadi nomor 8, salat di maqam Ibrahim. Bacaannya Bu gampang, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Bacaannya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Melik udah dari sana, nanti lihat ada mataf teh tawafnya, tempat tawaf. Ke sana ada ruang sa'i, ke lorong. Minum dulu air zam-zam. Udah beres sholat di maqam Ibrahim, kita jalan ke sebelah kanan, minum air zam-zam. Ada 2 tipe air zam-zam, yang tiis, yang biasa. Nah, saran saya yang biasa aja, walaupun sekumaha panas disirah dan tenggorokan, pecah-pecah ini. Salah rakit sebenarnya. Tapi saya mah salut ke ibu-ibunya, Bu Dede, Bu Tintin, itu sejarah ragat. Abi mah Bu 2 kali tumbang juga. Salah rakit. Kemudian kalau di sini sunahnya kembali untuk mengusap hajar aswad sebelum keluar dari Masjidil Haram ke tempat melaksanakan sa'i. Jadi udah minum air zam-zam, balik lagi ke hajar aswad untuk mengusap, kemudian masuk ke lorong sa'i. Tapi ketika pelaksanaan umrohnya itu tidak dilakukan karena mau masuk ke sana lagi sudah tidak memungkinkan. Dan itu padat walaupun jam 2 malam, bahkan lebih padat malam. Jam 2 malam teh kesangan hareudang pas sedek-sedek. Tapi yang luar biasanya Ibu, keajaiban itu ya, segimana panasnya
lantai keramik Masjidil Haram tetap dingin. Dan laki-laki kan tidak beralas kaki ya, kalau perempuan pakai kaos kaki doang. Kan ada sepatu tawaf, kayaknya itu kurang efektif gitu. Tidak disarankan. Lebah leueur. Enaknya pakai kaos kaki tapi yang ada selipnya. Selip karetnya mete leueur macam kan. Jadi kalau sepatu tawaf emang empuk tapi nyorodot akhirnya tuh keanggung. Enaknya pakai kaos tiis. Ternyata ibu, marmernya itu khusus didatangkan dari Yunani. Nama arsiteknya Kemal Salim, gitu. Bukan Kemal Atatürk ya, Kemal Salim kalau tidak salah. Dan luar biasa, beliau tidak mau dibayar untuk merancang arsitek tadi. Bahkan nyari ubin ya, nyari keramiknya itu sampai ke negeri Yunani dibeli setengah gunung. Ketika beres Masjidil Haram, Masjidil Nabawi mau dibangun, butuh kembali itu teh Bu keramiknya. Sedangkan proyeknya sudah 15 tahun yang lalu. Nyari-nyari tuh Kemal tersebut, siapa yang membelinya tadi. Ternyata setelah ditelusuri, yang membelinya adalah perusahaan di Arab Saudi. Ketika itu didatangi perusahaan di Arab Saudi untuk proyek di Masjid Nabawi. Kembali lagi Bu, disedekahkan. Silahkan, kalau untuk rumah Allah, mana mungkin saya meminta bayaran kepada perusahaan tadi. Jadi luar biasa yang menciptakan ubin. Tadinya otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menahan panasnya sampai 44 derajat Celcius. Patah ubin atau keramik Masjidil Haram akan terasa terus dingin. Kebayang kalau itu ada di rumah kita nih Bu ya. Udah keramik ubin terus diiris ya. Itu luar biasa. Jadi wah, nambah iman kalau ke sana teh Bu. Lanjut, 2 terakhir. Sudah? Alhamdulillah sampai 10 ya. 10. Ini sunnah tawaf. Sunnah tawaf nanti ada rukun sa'i. Rukun tawaf sudah. Sunnah tawaf juga sudah. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan ada adab-adab ketika melaksanakan tawaf. Di antaranya adalah tidak boleh ngobrol. Sepanjang 7 putaran itu nggak boleh ngobrol, nggak boleh mungut sesuatu pun yang hilang. Saya menggunakan sunscreen Bu, sendal, itu teh pas ketika tawaf teh segala malu raga nih Bu orang-orang teh. Mama ya sendal tadi, ya itu astagfirullah, dilarang. Terus kata teman saya, buang, ya dibuang sendal, pernah kan teh, sunscreen, tasbih, semuanya barang-barang akhirnya disimpan kembali. Jadi itu ya, adab-adab ketika tawaf ada 4. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz. Gimana Bu Kabita? Lebih yang dari, Masya Allah, Kabitanya Bu. Dan itu teh kalau baterai handphone tehnya kalau dicas langsung full charging Bu. Butuh berapa ratus kajian supaya kita teh imannya stabil. Wah, kajian lagi, tapi sekali umroh kayak ngecas banget gitu. Kamu pas sholat di luar Masjidil Haram ada keramik yang kotak-kotak putih Bu. Dan itu ketika belum waktu sholat dikeluringan, nggak boleh denginya diserah. Ternyata itu rumahnya Khadijah. Lalu pas waktu sholat dibuka, boleh kalau penuh dipakai sholat, kalau enggak dikurilin Khadijah. Dibedakan keramik mate. Wah, Masya Allah. Terus kita naik ke Masjid Abu Bakar, rumahnya Abu Bakar. Dia napak jelas, wah ini rumah Abu Bakar dulu, wah ini rumah Khadijahnya dulu. Sedekat apa dengan Ka'bah dibayangkan pas siapa. Makanya pantas ngecharge. Itu ya, belum lagi ke tower Zam-Zam.
luar biasa. Itu saja. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.